Beginilah kronologi penangkapan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus oleh tentara-tentara Romawi yang bersekongkol membuat makar bersama dengan pendeta-pendeta Yahudi yang tidak menyukai dakwah beliau ketika itu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dalam tafsirnya ya dari Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan bahwa pada malam itu ya, Nabi SAW mengumpulkan para hawari ya, murid-muridnya yang berjumlah 12 orang itu kurang lebih dalam sebuah ruangan, dalam sebuah rumah ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dia menyampaikan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap oleh tentara-tentara Romawi dan Allah memerintahkannya untuk menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ada satu di antara mereka yang diminta untuk menggantikan posisinya dengan cara diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu akan ditangkap oleh orang-orang kafir tentara Romawi dan akan disalib ya, dan mendapatkan syahid sebagai syuhada yang digantikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu juga bangkit dan berdirilah seorang pemuda yang paling muda di antara mereka mengajukan dirinya sebagai orang yang akan menggantikan posisi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus untuk ditangkap oleh tentara Romawi. Kemudian Yesus melihat ke arah pemuda itu dan berkata, "Duduklah." Nah, artinya Yesus tidak menyetujui bahwa pemuda itu mengajukan dirinya untuk menggantikan posisinya. Kemudian Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya sekali lagi, "Siapakah di antara kalian yang sanggup menggantikan posisiku untuk ditangkap oleh tentara atau tentara Romawi itu? Kelak dia akan dibunuh dan akan mati sebagai syuhada yang mendapatkan surga." Lagi-lagi pemuda itu kembali berdiri mengajukan dirinya kepada Yesus. "Saya ya Rasulullah, saya akan menggantikan posisimu." Kemudian Yesus melihat kembali ke arahnya dan berkata, "Duduklah." Artinya Yesus pun belum menyetujui pemuda itu menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Yesus yang akan ditangkap. Sampai kemudian ya dilakukan sekali lagi, Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, lagi-lagi pemuda itu mengajukan dirinya untuk menggantikan posisi Yesus yang akan ditangkap oleh tentara-tentara Romawi itu. Akhirnya karena sudah 3 kali berturut-turut, pemuda itu terus mengajukan dirinya lebih dahulu dibanding murid-murid yang lainnya atau hawari yang lainnya, maka akhirnya Yesus pun menyetujui. Dan ketika itu Yesus selalu memberikan wasiat kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh negeri untuk mendakwahkan pesan-pesan atau firman-firman Allah yang berupa kabar gembira, yaitu Injil, kepada masyarakat. Kemudian setelah itu murid-murid itu pun mereka berpencar. Tinggallah Yesus bersama pemuda tadi ya. Kemudian Allah serupakan wajah salah satu murid tadi yang bersedia untuk menggantikan posisi Yesus. Wajahnya diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dia berbaring ya di kasurnya, kemudian pintu atau atap langitnya, atap rumahnya terbuka dan malaikat turun menjemput tubuhnya, dan tubuh itu pun diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Nah, ini sesuai dengan nama Yesus sendiri ya, atau Nabi Isa alaihissalam itu dalam bahasa Aramik itu disebut Yasu. Yasu itu artinya diselamatkan. Jadi memang Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dari makar penangkapan tentara Romawi itu ya. Nah, di dalam Mazmur 20 ayat 6 juga dikatakan, sungguh Allah akan menyelamatkan Mesiasnya. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, وَقَالِهِمْ Inna qatalnal masih ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmihi illa ittiba'ud dzan wa ma qataluhu yaqina. Dan disebabkan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak pula menyalibnya. Tapi orang yang diserupakan, sesungguhnya mereka tetap berada dalam keraguan-raguan. Jadi orang yang mereka klaim telah mereka bunuh dan mereka salibkan itu bukanlah Isa al-Masih putra Maryam ya, tetapi kemungkinan sahabat Hawari yang tadi menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Isa al-Masih, yang kemudian oleh Allah wajahnya diserupakan dengan wajah Yesus atau Isa al-Masih ya.
Dan ketika pasukan Romawi itu datang, lalu menangkapnya. Nah, sementara Yesus sudah diangkat ke langit, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu ya berdasarkan namanya ya yang artinya adalah diselamatkan. Dan beliau juga sekaligus adalah juru selamat, di mana makna juru selamat di sini adalah orang yang membimbing, menuntun umatnya ya Bani Israel itu agar tidak jatuh dalam perbuatan dosa, tidak melakukan kemusyrikan ya, kemudian diazab oleh Allah di dalam api neraka karena kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Untuk itulah dihadirkan Yesus ya sebagai Nabi dan Rasul yang membimbing Bani Israel itu untuk kembali kepada ayat-ayat Allah, hukum-hukum yang Allah turunkan yang berupa Taurat dan Injil, kemudian melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka.